Pemirsa Intens Investigasi. Kisru perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven kini memasuki babak baru yang lebih panas, lebih kompleks, dan lebih menyita perhatian publik. Setelah keputusan mengejutkan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyebutkan Paula pun terbukti selingkuh dan juga durhaka. Kini, Hotman Paris, sang pengacara kontroversial, turut angkat bicara. Lalu seperti apa Hotman yang mempertanyakan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan bahwa Paula melakukan nusyus atau durhaka? Seperti apa pula Hotman menilai jika dasar perceraian adalah konflik yang terus-menerus, maka seharusnya itu yang dijadikan pijakan hukum, bukan tudingan tanpa bukti kuat. Selain itu, seperti apa juga, pada 17 April 2025 lalu, Paula pun tampak mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena hakim pun dinilai keliru dalam memberikan pertimbangan putusan yang justru menimbulkan fitnahan yang cukup jauh. Dan bagaimana pula pada hasil sidang putusan perceraian, hakim pun menetapkan Paula terbukti selingkuh dan tidak menjalani kewajiban sebagai seorang istri, hingga Paula pun memenuhi unsur nusyus ataupun istri durhaka. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven kini memasuki babak baru yang lebih panas, lebih kompleks, dan lebih membetot perhatian publik. Setelah keputusan mengejutkan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyebut Paula terbukti selingkuh dan juga durhaka, kini Hotman Paris, sang pengacara kontroversial pun turut angkat bicara. Tak hanya sebagai pengamat, Hotman mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Paula. Melalui pesan pribadi di media sosial, ia pun menyampaikan sejumlah saran hukum yang penting. Namun, yang paling mengguncang adalah pernyataan tegas dan juga kritis dari Hotman soal bukti perselingkuhan yang disebutkan dalam sidang, bahwa perselingkuhan dalam hukum tidak bisa sekedar asumsi, harus ada bukti nyata seperti rekaman CCTV yang memperlihatkan adanya perzinahan, saksi yang melihat langsung, ataupun pengakuan pelaku. Pernyataan ini pun merujuk ada rekaman CCTV yang disebut menunjukkan seorang teman pria masuk ke kamar tamu Paula yang kemudian dijadikan dasar tudingan perselingkuhan. Hotman bahkan mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan bahwa Paula melakukan nusyus atau durhaka. Ia pun juga menilai jika dasar perceraian adalah konflik yang terus-menerus, maka seharusnya itu yang dijadikan pijakan hukum, bukan tudingan tanpa bukti kuat. Sekitar beberapa hari lalu, saya lagi di Bali, tiba-tiba aku dapat kiriman video di mana hakim yang adalah juru bicara dari Pengadilan Agama memberikan penjelasan bahwa gugatan cerai terhadap Paula dikabulkan dengan alasan katanya Paula itu istri durhaka dan ada pihak ketiga. Itu dalam hukum itu tidak ada. Di dalam undang-undang, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, hanya ada alasan berzina. Hanya ada alasan berzina. Tidak ada durhaka, tidak ada laki-laki lain. Harus dibuktikan ada perzinahan, yaitu harus dibuktikan ada persetubuhan. Harus ada saksi. Itu namanya berzina. Ya. Kalau saya tanya Paula, jawaban Paula ini nih. Nah, ada bukti apa? Ya, Paula bilang gini. Bagi Bang Hotman, bukti selingkuh tidak ada.
bukti CCTV di rumah sedang ngobrol sama cowok itu. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama, tapi posisi duduk berjauhan dan pintu tidak terkunci. Itulah WA DM dari Paula ke saya. Tanya cowok itu siapa? Cowok itu adalah tamu keluarga, tamu dari suaminya juga, dan nginap di rumah itu. Ya kalau ada tamu nginap di rumahmu sebagai nyonya rumah, masa nggak boleh ngobrol? Hanya sebatas itu. Itu ya begini. Sekiranya benar pun ada perzinahan, sekiranya benar, tapi kan tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti, jangan pakai itu sebagai alasan. Itu loh. Kalau nggak ada bukti ya jangan dong, jangan bilang itu. Harusnya hakim pakai alasan, ada alasan lain, yaitu pertengkaran terus-menerus. Kan? Mungkin gara-gara itu mereka bertengkar, tapi alasannya bukan karena perzinahan. Pertengkaran terus-menerus itu adalah salah satu yang tepat dipakai oleh hakim dalam kasus Paula ini. Hotman Paris kemudian mengaku agak menyayangkan dengan langkah dari Paula yang melaporkan hakim yang memimpin sidang perceraiannya ke Komisi Yudisial. Menurutnya, dalam kasus ini yang sebetulnya memenuhi untuk dilaporkan ialah juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena terlalu vulgar ketika membuka semua isi persidangan hingga menyebut perselingkuhan dan juga durhaka. Hotman Paris pun menggarisbawahi bahwa dalam kode etik peradilan tidak seharusnya seorang humas menyampaikan detail materi sidang, apalagi menyebut langsung istilah seperti perselingkuhan dan juga nusyus kepada media, sehingga peristiwa itu pun layak dilaporkan ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Yang kedua, ada katanya asisten yang sentimen sama Paula, dia kasih tahu ada cowok itu pernah WA isinya kangen. Nah ini kata kangen ini kan, kalau Hotman ngirim sama istri orang bisa ribuan kangen. I miss you, I miss you. Tapi kan itu bukan perzinahan. Dan belum tentu itu merupakan bukti perselingkuhan. Artinya kalau memvonis seseorang harus karena ada kepastian bukti. Apalagi mengumumkan ke publik itu salah total. Makanya saya bilang sama Paula, kamu jangan ke Komisi Yudisial karena substansi hukum Komisi Yudisial tidak berwenang. Laporkan aja jubir pengadilannya ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Seakan belum cukup panas, kisru perceraian Baim dan Paula kini memasuki fase yang mengguncang nurani publik. Tak hanya soal cinta yang kandas saja atau tuduhan perselingkuhan yang masih jadi perdebatan. Kali ini, sebuah dokumen rahasia dari ruang sidang yang seharusnya bersifat tertutup dan juga dilindungi hukum beredar luas di media sosial. Sebuah akun bernama @nickmind17 dengan enteng mempublikasikan salinan putusan resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyebutkan hal paling sensitif dan juga pribadi. Isi salinan tersebut ternyata selaras dengan pernyataan dari Fahmi Bahmid, pengacara Baim, di mana dalam wawancara sebelumnya Fahmi pun sempat membocorkan bahwa dalam putusan hakim disebutkan bahwa Paula mengidap penyakit serius yang tidak bisa disembuhkan. Terkait hal itu, Hotman Paris pun mengaku tidak ada pembahasan penyakit tersebut dengan Paula. Untuk itulah, Hotman pun berniat untuk menanyakannya langsung kepada Paula. Namun, menurut Hotman, sejauh yang ia ketahui, penyakit tersebut tidak dibahas di dalam persidangan perceraian Baim dan Paula. Saya tidak pernah bicara itu dan nanti saya akan tanyakan. Tapi tanya dulu apakah setahu saya tidak ada itu dibicarakan di persidangan. Ya, jangan gitu loh, itu bahaya banget sama anak-anaknya. Sementara itu, di tengah badai kisru perceraiannya dengan Baim setelah kabar miring soal tuduhan perselingkuhan hingga beredarnya dokumen sensitif tentang kondisi kesehatannya, Paula pun tidak mengeluarkan satupun kata pembelaan langsung. Tapi, ia pun mengunggah sebuah momen yang berbicara lebih dalam dari kata-kata. Sebuah potret dirinya yang tampak begitu bersinar, berdiri dengan anggun, kuat dan penuh makna. Dalam unggahan itu, Paula pun menuliskan caption yang sempat menggetarkan jiwa. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Sebuah awal baru
Sebuah langkah kecil yang menyeratkan tekad besar untuk tetap melangkah, meski tertatih. Ungkapan itu pun bukan sekedar kata-kata. Itu adalah sebuah pernyataan bahwa ia pun masih di sini berdiri dan tidak hancur. Ya, bukan hanya perihal rumah tangga yang karam atau tuduhan perselingkuhan yang masih memicu kontroversi. Kini, sebuah bayang-bayang terkait penyakit misterius turut menghantui drama perceraian selebritas papan atas ini. Sebelumnya, kuasa hukum Baim, Fahmi Bahmid pun sempat membuat publik menjadi tercengang. Dalam salah satu keterangannya kepada media, Fahmi pun menyebutkan bahwa salah satu dasar gugatan cerai kliennya adalah karena Paula telah mengidap penyakit kritis yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Namun, saat awak media mendesak untuk penjelasan lebih lanjut, Fahmi pun menolak menyebutkan nama penyakit tersebut. Ia pun hanya menyampaikan secara gamblang bahwa penyakit itu bersifat jasmani, bukan mental, bukan psikis, dan yang paling mengejutkan, penyakit itu pun sudah menyerang Paula sebelum ia menikah dengan Baim. Ada lagi bukti di dalam persidangan ini yang saya katakan bahwa ada penyakit kritis yang tidak mungkin bisa disembuhkan, dan itu ada di pada halaman-halaman pertimbangan putusan ini. Anda silakan, bagaimana pintar-pintarnya wartawan mencari putusan ini. Di sini Anda bisa dapatkan hal yang luar biasa. Ya, Anda bisa dapatkan putusan ini, Anda akan mendapatkan hal yang luar biasa dari persoalan ini. Itu yang saya berikan. Saya hanya menyampaikan intinya, Anda cari putusannya, di dalam putusan itu Anda nanti saya kasih tahu pada halaman berapa, Anda cari sendiri bahwa ada seseorang yang mempunyai penyakit kritis yang tidak mungkin bisa sembuh. Terkait dengan masalah kesehatan, termohon berdasarkan bukti P86 berupa surat balasan dari rumah sakit, tidak perlu saya sebutkan, yang menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan seterusnya, dan juga serta keterangan saksi TZA dan PNRM itu termohon, pemeriksaan kesehatan termohon sebelum dinyatakan mempunyai penyakit. Saya hanya bisa menyampaikan itu sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan kesimpulan dari pertimbangan majelis hakim bahwa itu terkait dengan kesehatan jasmani. Tak terima dituduh selingkuh dan juga durhaka, hingga hasil persidangan bisa diakses secara umum. Lalu seperti apa? Pada tanggal 17 April 2025 lalu, Paula pun tampak mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena hakim pun dinilai keliru dalam memberikan pertimbangan putusan yang justru menimbulkan fitnahan yang cukup jauh. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setelah diputus resmi bercerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven tidak tinggal diam. Paula pun terlihat mendatangi kantor Komisi Yudisial. Dengan mata berkaca-kaca dan suara yang bergetar, ia pun resmi melaporkan hakim yang memimpin sidang perceraiannya dengan Baim. Dalam laporannya, Paula pun menyebutkan bahwa hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dalam laporannya, Paula pun juga menekankan bahwa kini ia pun fokus menjaga kondisi psikologis kedua anaknya yang mulai terdampak dari pemberitaan luas seputar perceraiannya. Saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin
Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah majelis hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Iya, kejanggalannya iya, tadi saya merasa ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tadi dan juga pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya, apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Tidak ada rekaman dan juga 4 saksi yang melihat kalau saya berselingkuh. Di sini secara tegas saya menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah. Dan saya bisa pertanggungjawabkan ini semua, perkataan saya, perlakuan saya di akhirat. Dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya. Di sini saya berbicara, saya tidak berkeberatan untuk co-parenting, tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan beserta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang di Komisi Yudisial. Di tengah Paula yang membantah tegas tudingan perselingkuhan yang tercantum dalam putusan persidangan, lantas seperti apa hakim yang menetapkan Paula terbukti selingkuh dan tidak menjalani kewajiban sebagai seorang istri, hingga Paula pun memenuhi unsur nusyus atau istri durhaka? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, cinta yang dulu begitu dielu-elukan sebagai pasangan panutan kini resmi berakhir di ruang sidang. Rabu, 16 April 2025 lalu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya membacakan putusan akhir perceraian antara Baim dan Paula. Satu kalimat pendek dari majelis hakim mengakhiri perjalanan rumah tangga yang sempat menginspirasi jutaan pasang mata. Cerai, satu kata yang berat, namun bukan tanpa alasan. Dalam keterangannya kepada media, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun menyampaikan pernyataan yang sempat mengejutkan publik. Paula terbukti melakukan perselingkuhan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dalam terminologi hukum agama, Paula pun telah memenuhi unsur nusyus atau durhaka terhadap suami. Berkaitan dengan tentang adanya pihak ketiga, ya, juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti, sehingga
dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Lega, senang, berat juga. Ini salah satu cobaan yang terberat ya buat saya. Jadi tapi maknanya terlalu banyak. Apapun itu keputusannya, dari awal kita berangkat sampai sekarang, kayaknya kakak-kakak saya sama saya tuh nggak ada pikiran untuk menang kalah. Kita malah ngomprolinnya film, Niza. Jadi buat saya itu, ya mas, kita di sini sudah benar-benar mau menerima apapun itu, dan yang pastinya yang terbaik buat anak ya, mengenai kejadian atau nggak apapun itu, saya hanya biarkan di pengadilan. Saya masih menjaga banget sampai sekarang privasinya ibunya, bahkan juga privasi dari yang kita gugat ya. Saya cuma menyayangkan satu, balik lagi, ini sebenarnya bukan sepenuhnya salahnya Paula. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.